Jadi banyak yang ngatain aku secara perkataan gitu, bahkan bahasa binatang gitu kan. Banyak juga yang aku di fisik gitu, jadi punggung aku di belakangnya tendang gitu, jadi makin parah. So aku dikatain teju, dikatain jelangkung, dikatain tulang bengkok gitu. Vita mau nanya, ini kan teman-teman Vibibas juga biar tahu sebenarnya Vita itu dibully karena apa sih? Aku kebetulan juga punya lordosis ya, jadi kayak punggung belakang aku ini agak maju. Jadi banyak yang ngatain aku secara perkataan gitu, bahkan bahasa binatang gitu kan. Banyak juga yang aku di fisik gitu, jadi punggung aku di belakangnya tendang gitu, jadi makin parah. So aku dikatain teju, dikatain jelangkung, dikatain tulang bengkok gitu. Teju tuh kayak semacam kayak teteh maju gitu. Oh ya ampun. Bahasa-bahasa singkatan itu iya. ya. Jadi menurut aku tuh kayak awalnya sih aku nggak apa-apa ya aku jadiin bercanda, tapi kok semakin lama dan semakin sering membuat aku jadi kayak kok menjengkelkan gitu buat aku yang bener-bener ini nggak nyaman banget gitu. Dan yang ngebully juga nggak cuma satu orang, bahkan aku sempet satu geng berlima gitu. Bahkan ada laki-lakinya juga yang ngebully aku. Yang ngebully itu bukan perempuan? Bukan hanya perempuan, laki-laki juga. Jadi aku ibaratnya kayak dulu aku waktu SD itu kan pindah kurikulum sekolah ya, dari internasional ke swasta. Aku nggak tahu kalau misalnya ada yang namanya anak suka ngebully gitu. Aku fine aja, bahkan mereka ngebully aku karena punggung aku yang berbeda dari orang pada umumnya gitu. Mereka bilang, lu teju lu, bengkok lu gitu, jelangkung lu. Aku yang kayak, hah emang segitunya ya? Aku sampai ngaca diri gitu, kayak emang gue jelek gitu dengan badan yang kayak gini gitu. Aku insecurities of course, perempuan gitu kan. Ya, benar. Jadi menurut aku tuh kayak mereka tuh buat apa untuk ngebully aku, padahal aku nggak ngapa-ngapain. Bahkan aku pernah ya kak dibulinya tuh kayak satu angkatan pernah, bahkan aku nggak punya teman gitu kan. Tapi semakin lama mereka tuh menilai bahwa kalau semakin dijelekin tapi lo nggak pernah bales gue. Itu yang bikin mereka tuh semakin mencecer, makin oh ya asik nih kita bisa ngeterusin iya, gitu ya. Karena aku ya udah biarin aja lah, aku kan fokusnya sih cuma sekolah gitu. Jadi menurut aku mereka ini mungkin cuman karena orang yang mungkin kurang dididik dari orang tuanya. Jadi ini boleh tahu nggak sih sebenarnya starting kapan sih, maksudnya dari kecil itu mungkin kita sudah sadar ya, mungkin udah ngerasain atau gimana tuh? Maksudnya udah ngerasain pas bulinya starting kapan? Kalau kata mama aku sih, aku punya punggung kayak gini tuh bukan dari lahir. Entah kenapa tiba-tiba punggung aku miring gitu. Aku juga bingung kayak maju kenapa ya gitu. Biasanya kan orang-orang kayak Bibi Sabina gitu kan, dia miring doang gitu kan. Kalau aku literally maju, kayak lordosis beda sama skoliosis beda gitu ya. Kak. Jadi aku juga harus berhati-hati. Tapi aku selama punya punggung kayak gini juga aku menjalani sebuah kayak olahraga yang ekstrim. Olahraga aku bela diri, aku shuku karate, terus aku berenang gitu, aku basket. So far punya punggung kayak gini tuh aku gak meninggi, jarang sedikit ya meningginya. Jadi kayak nggak kayak orang-orang yang kalau SMA tinggi ya, pendek sendiri. Oh iya, karena kondisi itu kali ya. Jadi Vita sebenarnya pada saat situasi bully itu di sekolah itu pernah lapor guru gak sih, atau mungkin sebenarnya guru itu pura-pura nggak tahu atau apa yang terjadi di sekolah gitu, kok mereka bisa semena-mena sih? Aku udah pernah lapor guru udah, tapi mereka yang kayak jangan kayak gitu. Tapi ya anak zaman sekarang SD ya kan, apalagi maksudnya mereka pasti ngakuin lagi. Jadi dari SD ya kan? kejadiannya ya? Iya, terus aku pernah bilang sama papa aku, dan pernah juga kan aku ditendang punggungnya. Kejadiannya gimana tuh Fit, yang bagian sampai ditendang punggungnya? Apa mungkin dia kesel, kenapa sih? Apa mungkin kita
beda sendiri dari mereka, dalam artian cantik, pintar, apa gitu alasannya, cuman sebatas seneng aja mereka nendang gitu? Karena aku aneh kali ya di pandangan mereka. Kayak awal-awal aku kayak kenalan sama temen aku yang cowok, ada sekarang jadi sahabat aku. Dia bilang first impression gue kalau tuh aneh banget, kayak lu tulang bengkok gitu kan. Terus kenapa gitu kan, aneh, gue baru pertama kali ngeliat cewek kayak gini gitu. Dan aku kayak oh ya udah gitu, gue terima pendapat lo gitu kan. Terus aku waktu SD itu kejadian waktu aku dibully. Jadi aku lagi main sama temen aku perempuan. Terus temen aku ini yang cowok dari belakang, dia nendang aku 2 kali kaki. Aku sampai bener-bener kayak sakit dan aku nangis saat itu di situ. Dan aku gimana ya kak, perasaan aku nangis marah tuh campur aduk. Cuman aku nggak mungkin dong nangis depan laki-laki itu kan. Aku pas aku ditendang kayak gitu aku ngerasa sesek gitu. Akhirnya aku balas balik. Wajar gak sih, kita manusiawi gitu, kita bisa marah gitu, karena batas kesabaran aku tuh udah habis kak. Terus saya udah kayak di titik down banget gitu. Aku tendang balik 2 kali. Dan tangannya ini, jadi ada pagar gitu, kayak pagar rumah gitu di sekolah, di kelas aku nih ada 2 gitu kan. Dan dia kena, dan dia dibawa ke UGD, katanya tulangnya retak. Besokannya dia ngechat aku, minta maaf ya, Kebalasan kayaknya ya. lo gitu kan, sekarang gue retak, besok pakai dingin. Dan papa aku pernah ngomong gini, kalau kamu dibully atau kamu dipukul, besoknya kamu datengin lagi orangnya, gituin lagi biar dia kapok. Tapi aku cuma sekali, buat aku itu pelajaran, kayak biarin lah biar dia, tapi besoknya dia lagi tuh lagi kak. Cuman buat aku sedih dan aku ngerasa insecure aja, kayak gue sejelek itu, emang gue punya kekurangan ini, emang gue mau gitu, enggak gitu kan. Jadi apa ya, bisa dibilang kenapa sih orang kayak nggak punya etika, nggak punya hati gitu untuk melakukan hal tersebut gitu. Jadi ya. Nah sekarang dengan situasi kemarin ditendang itu waktu yang SD itu sampai lukanya parah atau gimana? Membuat majunya itu makin, atau maksudnya sama aja atau gimana tuh? Saat itu aku cuma bisa bersabar aja, dan aku cuma bisa tarik nafas. Aku cuma bisa ngerasa kayak ya udahlah nggak apa-apa. So far sesek sih kak, cuman nggak yang selama itu aku ngejalaninnya fine aja, kayak nothing, gak ada yang terjadi gitu. Dan aku ngerasa tuh kayak aku butuh olahraga. Aku dokter ngasih 2 pilihan, operasi atau kamu terapi. Aku nggak mau operasi karena operasi banyak yang gagal, banyak juga yang mungkin aku nggak bisa berpikir ke sana. Tapi aku berpikir udahlah alami aja. Aku bersyukur kok Allah ngasih aku kayak gini, meskipun orang ngeliat aku jelek. Aku pun juga kadang ngeliat diri aku jelek gitu. Cuman aku menjalani itu dengan olahraga. Aku berenang, aku bela diri, aku bersenang aja. Maksudnya aku memuaskan diri aku melalui olahraga. Aku melampiaskan amarah aku ke olahraga. Dan alhamdulillah sekarang aku nggak terlalu terlihat ya, karena aku juga rutin minum vitamin D, terus aku juga rutin olahraga. Jadi menurut aku tuh sesuatu hal yang mungkin bisa, yang nggak mungkin bisa jadi mungkin. Jadi pada saat kejadian itu kita baru tahu itu, oh ini yang namanya bully, atau memang dari dulu sebenarnya paham kalau memang akan ada bully, pengertian bully sendiri udah paham pas SD, atau baru tahu pas? Baru tahu, kayak literally anak polos gitu loh, kayak yang datang ke dunia, maksudnya hal yang berbeda, pergaulan yang berbeda, yang kayak kok aku dibully gitu. Padahal dulu apa sih, waktu internasional aku gak pernah dibully gitu. Jadi beda hal itu. Aku bahkan kaget juga sih, orang-orang banyak yang ngatain aku tengkorak, teju, bengkok, maju, jelangkung, kayak tapi ya udahlah. Kadang kalau dipikir kenapa sih mereka kayak gitu, maksudnya secara kita punya pandangan gitu, kok gue dikata, ini kan pasti dulu otaknya kan berkecamuk ya, banyak hal pikiran. Kira-kira apa tuh kalau mau disampaikan gitu, mungkin kenapa sih mereka kayak begitu, atau gak kepikiran sama sekali? Aku sempat
ada orang kalau orang nge-scout kita pasti introspeksi diri ya kak. Aku juga kayak gitu. Gue harap kayak sih gue tuh kayaknya susah banget dapet teman saat itu ya. Kenapa ya? Tapi yang aku lakuin cuman sabar, cuman ya udah ikhlasin aja apa yang mereka lakuin. Meskipun gak mudah, aku sempat nangis, sempat marah, of course gitu. Tapi aku nggak melampiaskan yang lebih gitu kan. Itu cuma satu pelajaran supaya mereka stop. Dan pada akhirnya nggak lama tuh kelas 6 itu tiba-tiba musuh aku berkurang. Kenapa tuh? Saya itu aku gak, I can't call it its enemy. Aku cuman kayak ngerasa mereka musuhin aku. Padahal aku kalau berteman fine aja. Ada satu perempuan ini yang sering ngebully aku dari dulu. Bahkan aku udah sempet dipanggil capsek berkali-kali gitu kan. Dan dia ini gak punya teman tiba-tiba. Kayak gengnya itu bubar lah. Terus aku temani dia, aku bilang it's okay gitu kan, lo masih ada gue. Bahkan dia sempat bilang, lo tuh baik banget. Aku gak ngerasa diri aku baik kak. Aku kayak, lo tuh baik banget, kenapa lo masih mau nerima gue padahal dulu gue jahat banget sama lo. Aku cuman bilang, ya kita disatuin satu sekolah itu ditakdirkan untuk berteman. Kan gak ada yang tahu ya, siapa tahu dia bos aku nanti atau aku jadi bosnya dia gitu kan. Jadi aku berteman dengan siapapun aja. Jadi kalau selain bully fisik atau mungkin bully katakanlah dikatain, ada juga via ini enggak? Maksudnya kayak di chat atau di omongin gitu, ada gak sih? Ada. Aku 3 tahun lalu ya kalau nggak salah SMA kelas 1 kelas 2 gitu. Gimana tuh? Ada orang ya, aku nggak tahu ini siapa, tapi ini dia pakai fake account. Dia ngebully aku. Via apa tuh? Melalui DM. DM di Instagram. Coba dibacain aja nggak apa-apa. Tapi nggak ada kata-kata ya. Oke. Happy birthday ya, semoga cepet mati. Terus dibilang gak usah so-soan ngedance patah tuh tulang. Terus badan lo bentar lagi encok tuh tulang di dada lo keluar semua. Aku awalnya kayak aku udah seneng-seneng saat itu aku party sama teman-teman aku di rumah. Terus aku udah seneng banget kak, udah saya kayak terus aku tiba-tiba dapat DM yang kayak semoga lo cepet mati. Itu aku kayak hah? Terus kebetulan saat itu akun aku ada di HP kakak aku kan. Terus kakak aku baca, terus kakak kamu gak usah baca. Aku tuh baca, terus aku kayak siapa ya gitu kan. Kayak maksudnya itu bikin aku sakit hati. Maksudnya gue gak pernah ngatain orang ini mati gitu kan. Kenapa giniin. Terus ada akun lagi yang lain ngomong happy birthday jelangkung gitu kan. Semoga makin bertambah makin menjadi orang tua. Umur. Ini yang berbeda ya kayak. Yang berbeda. Dan ini ngechatnya bersamaan kak. Oh, jadi bisa jadi ini ya apa janjian atau mungkin ternyata memang kalau bullying itu batasannya nggak ada batas kayaknya ya. Iya. Nggak berpikir mengenai ini orang sakit hati atau apa gitu ya. Sampai mati pun disebut ya. Iya, aku juga berpikir sebenarnya aku sempet negatif thinking ya. I know who do this. Sebenarnya aku saya wajar lah orang ada overthinking yang arah ke sana negatif gitu. Nebak siapa ya? Iya, aku sempet berpikir kayak kayaknya iya deh. Tapi aku nggak mau ngechat dia. Misalnya I don't want make it too drama. Aku cuma kayak ya udah gitu. Tapi ya udahnya aku bukan kayak orang-orang yang maksudnya kayak dia tiba-tiba happy lagi. I need a time gitu. Aku jadi sedih saat ulang tahun itu kan. Cuman kakak aku bilang orang itu cuma sirik sama kamu karena you're in happy life gitu kan. Tapi aku bersyukur karena roda tuh bumi tuh berputar ternyata ya. Dulunya aku dibully segala macem kak, dan aku bahkan nggak dipandang sama cowok. Tapi alhamdulillah sekarang mungkin banyak yang sayang sama aku. Kita memang nggak bisa memandang saat ini ya. Saat di depan itu kan pasti masih luas di luar sana ya. Nah sekarang masa terendahnya mungkin kita kayak ini kan bully itu kan banyak macam, banyak jenis. Masa terendahnya di mana lu kayak udah nggak kuat, itu pernah nggak sih kayak mengalami masa kayak udah kayak mau udah nggak kuat deh gitu? Itu apa? Kapan tuh? Pas kapan? Waktu aku SD, SMP, SMA pun yang terakhir ini. Bahkan aku sampai di kakak tahu gak ada organisasi semacam UNICEF gitu. UNICEF tahu ya kan, aku mengikuti itu tapi di sekolah. Di sekolah ini, di SMA aku ini anti yang namanya bullying, perundingan. Dan aku mengikuti hal tersebut gitu kan. Kebetulan BK ini, ibu ini
nyuruh aku untuk ikut. Bahkan aku sering sharing di sana, aku bilang kayak it's okay. Bahkan bullying itu bukan menjadi faktor yang apa ya kak, yang membuat kamu nggak bisa maju gitu kan. Bahkan kalaupun misalnya kamu pengen curhat itu sama orang tentang hal itu, harus banget speak up. Karena who knows, banyak yang dibully terus bunuh diri kan. Iya. Aku hampir pernah kayak gitu. Pernah kejadian ya? Pernah kejadian, aku sempat berpikir kayak buat apa aku hidup tapi kalau aku dipandang jelek terus sama orang. Tubuh aku ya kak, kayak kenapa aku sampai di titik dimana aku kalau dideketin sama orang aku nggak percaya diri. Kayak aku pasti bikin orang itu ilfeel atau aku yang menjauh. Itu sih yang buat aku ngerasa kayak kenapa gue harus hidup jadi manusia yang seperti ini. Itu berbuat aku bertanya-tanya. Sampai saat ini ada teman dekat gak? Mungkin atau orang-orang yang bisa menjadikan kita sekarang kuat, atau ya entah mau satu atau siapa gitu, ada yang tempat untuk membuat kita tuh sekarang strong gitu menghadapi semua ini? Myself. Apa tuh? Diri aku sendiri. Oh, jadi memang teman untuk teman Allah juga sih, saya kayak aku pasti curhat gitu. Sahabat aku yang benar-benar aku dari SD sampai sekarang gitu, itu baik banget. Ada gitu. ya? Ada pasti. Bahkan kebetulan sahabat aku juga pernah dibully juga, jadi kayak kita saling menguatkan, girls support girls, kita pasti ada kan. Jadi yang mikir aku ngerasa kayak sekarang, ya so far orang tua aku juga sih, kayak even aku kalau misalnya ke luar gitu aku wearing makeup gitu, atau aku kayak berpakai pakaian yang maksudnya yang oversize gitu kan, kadang kakak aku kayak it's okay, cantik nggak harus dengan badan kamu bagus, cantik nggak harus dengan kamu kulit kamu putih. ya. Jadi kayak cantik itu tuh dari hati kamu gitu kan, gimana kamu berbicara sama orang, gimana etika dan sopan santun kamu terhadap orang gitu. Jadi orang tuh kayak gimana orang nyaman sama kamu, gak cuma kayak cantik dari physically aja gitu. Jadi kalau aku lihat nih ya, kita termasuk salah satu korban bullying yang cukup levelnya cukup tinggi ya, karena main kekerasan gitu loh, dan berani gitu loh. Jadi cukup salut sih bisa melewati gitu. Kira-kira ada tips gak sih untuk mungkin teman-teman yang di rumah nih yang ternyata yang nggak mesti kena bullying yang tendang langsung atau mungkin lewat kata-kata yang kasar gitu, ada nggak tips buat teman-teman yang di rumah yang mungkin ternyata kena? Aku bukan tipikal orang yang cuek ya kalau dikatain sama orang, tapi cuek itu harus. Kalau kamu nggak cuek, kamu nggak bisa maju. Kalau kamu nggak mengabaikan kata-kata orang yang negatif buat diri kamu, kamu nggak bisa maju. Be a good vibes. Bukan membiarkan orang yang buruk itu datang di kehidupan kamu. Itu sih salahnya aku, kayak menerima perkataannya mereka gitu ya. Karena kita emang harus untuk mendengarkan orang supaya kita menjadi lebih baik, tapi kan ini hal yang negatif. Kalau kasus bully itu lain, kan pasti orang ngebully kita sama ngasih saran tuh caranya lain ya kak, bukan yang hal-hal seperti ini gitu. Jadi yang membuat aku jadi sekarang itu karena aku ngerasa gue bisa hidup, gue bisa jadi lebih baik tanpa gue harus mendengarkan omongan lo semua gitu. Gue bisa lebih maju dari lo, dan aku yakin itu bisa. Oke. Untuk kalau dengan semua yang udah terjadi, pernah nggak sih merasa dendam sama mereka yang udah melakukan hal itu sama kita? Gue sih kak, karena dendam tuh nggak ada nggak ada habisnya. Jadi di hati ini tuh bener-bener gak ada perasaan kayak benci, terus kayak mengutuk, itu tuh gak ada. Gak ada, itu gak ada habisnya. Karena menurut aku kayak aku cuma nyerahin aja, kayak ya udah nanti yang dibalasin di atas. Aku juga nggak minta ya untuk dibalas, aku cuma bilang kesadaran aja. Tolong jangan lakukan itu terhadap orang lain, karena belum tentu orang lain bisa sekuat orang-orang yang pernah dialami bullying ini. Jadi aku bilang stop sih, menurut aku jangan lakuin hal-hal yang negatif. Sedikit nyambung ke temannya juga mengalami bullying yang parah sampai fisik, atau cuma sebatas kayak kata-kata di WA gitu? Sama, fisik juga ya? sama. Aku bahkan ngerasa gagal jadi sahabatnya ya, karena saat dia dibully itu aku nggak ada, maksudnya kita nggak satu ada yang nggak satu sekolah gitu kan, aku nggak ada untuk support dia gitu. Bahkan dia baru bilang pas aku udah ibarat tuh kayak keluar dari zona nyaman, zona
sakit hati aku di situ. Jadi aku berpikir kayak kenapa baru bilang gitu kan, harusnya kita bisa menyembuhkan satu sama lain gitu. Jadi sebenarnya psikolog itu orang banyak kan datang ke psikolog karena kasus bullying. Tapi kita juga bisa, teman kita juga bisa jadi psikolog buat kita, saya kayak untuk kita segala macam. Kalau psikolog katanya balik lagi ke diri kita sendiri, yaitu how to handle itu diri kita sendiri. Sempat itu menemui psikolog juga waktu itu atau aku sih lebih prefer ke kayak sendiri sih. Aku memang punya temen juga tapi yang psikolog, tapi aku lebih apa ya, lebih diri aku sendiri, karena gimana ya, apapun hal itu pasti yang bisa tahu cuma diri kita sendiri, keluarga of course, nggak ada lagi ya. Nggak banyak sih yang aku lihat untuk sebuah korban bullying yang punya ketegaran dan sikap yang berani untuk menghadapi itu langsung. Maksudnya aku kasih tahu nih ya, menurutku tuh memang nggak banyak. Makanya tadi disebutkan korban-korban bullying itu sampai di titik nggak kuatnya mereka tuh better gue nggak mau hidup lagi lah, bahasa kasarnya kan begitu kan. Nah ini kita tuh salah satu dari mungkin banyak orang yang survival gitu loh. Gue bisa ngadepin dan gue tunjukin gitu kalau gue tuh bisa lebih baik dari ini gitu kan. Nah ini Vita, mungkin ini kesempatan lo untuk mungkin berbicara kepada para bullier di rumah, yang orang-orang yang merasa mungkin gue seneng lakukan hal itu ya karena ya seneng aja atau gimana. Coba lo bisa nggak kasih tau mereka gitu loh, pesan-pesan buat para bullier lah di rumah. Pikirin baik-baik sebelum berkata sih, karena orang nggak ada yang tahu dendam atau mungkin ngomongnya langsung ke depan. Dipikirin baik-baik sebelum bertindak, berkata terhadap orang, karena kita nggak ada yang tahu orang yang lo bully itu dendam apa enggak sama lo. Dan kalau bisa sih melakukan hal yang positif itu menjadi lebih baik daripada kita harus memperjelek orang kan. Kayak lo lebih baik memperbanyakin waktu lo untuk buat diri lo sendiri yang lebih positif dibanding lo harus menjelekkan orang lain. Itu hal yang negatif, itu buang-buang waktu buat aku kak. Kayak itu I don't have enough time for that. Jadi menurut aku kayak just do something yang you can be person gitu, biar bisa dipandang orang. Jadi memang kalau bisa dalam kehidupan nyata ya, bullier sama orang yang dibully itu pas ketemu biasanya orang yang dibully itu diem ya, bukan ngelawan ya. Itu karena takut kali ya. Emang itu karena rasa takut. Terus gimana cara ngadapinnya kalau seperti itu menurut kita? Mendingan diem atau dihadapin atau gimana? Karena besok ketemu lagi kalau pas sekolah. Aku pernah di fase itu, aku pernah banget. Dan aku sempat kasih pelajaran kan, ibaratnya kayak satu kelas lah gitu kan, karena setiap hari setiap jam ketemu kan gitu kan. Aku tuh ngasih pelajaran ke salah satunya yang tangannya retak sehingga semuanya jadi stop gitu kan. Tapi stopnya nggak langsung besoknya stop ya kak gitu kan, ya berhari-hari lah harus gitu kan. Dan aku kasih pelajaran satu persatu, bahkan cewek yang ngebully aku aja itu rame-rame berlima, aku sendiri. Itu aku dikeroyok, kakak aku tendang ketua gengnya satu di bagian perutnya. Besoknya mamanya ini kan yang jualan di kantin, mama yang minta maaf sama aku kayak nggak apa-apa kok Tan gitu kan, maaf ya anak tante kayak gini, tante kurang didik anak tante gitu kan, nggak apa-apa tante gitu kan, aku nggak masalah gitu kan. Tapi sebenarnya bermasalah dalam hati aku, cuma kayak nggak enak sama ibunya, kenapa harus ibunya yang minta maaf gitu. Dan akhirnya aku jadi teman, karena enemies itu sebenarnya bisa kita jadi teman kalau kita masih baik gitu sama orang itu. Banyak orang ini jangan mau terus-terusan dibego-bego untuk jadi orang baik gitu kan. Aku nggak ngerasa diri aku baik, tapi gimana cara kamu melawan mereka itu dengan kamu memberikan positif ke mereka. Kalau misalnya kita membiarkan mereka melakukan hal tersebut atau mereka bully yang lain terus aku ikutan, aku sama aja dong. Benar. Ya kan? Oke, tadi kan pada bullier ya. Katakanlah di depanmu nih sekarang nih yang ngebully Vita. Coba lu bisa nggak ngomong sesuatu sama yang ngebully? Ini katakan aku sebagai in person, gue yang ngebully lu nih yang kemarin-kemarin itu. Coba lu bisa nggak memberikan saran untuk
gue nggak bully, terus lu mau beritahukan lu nggak boleh gitu gitu, terus itu gimana, apa gitu? Aku lebih ke kayak bukan ngasih tahu sih, lebih ke kayak aku menerima opininya. Aku bilang emang gue banyak kekurangannya, tapi gue nggak tahu kekurangan lo itu apa. Tapi kalau gue tahu, gue nggak akan lakuin hal yang sama karena gue bukan lo. Cukup ini ya, bukan baik sih gitu loh, maksudnya terlalu baik sih Vita ini ya. Gue sampai nggak habis pikir kalau aku menjadi korban mungkin udah apa ya, takut ketemu sama ini orang dan nggak mau jadiin teman ya, pasti sih nggak mau. Iya. Dan tapi lu bisa ya di akhirnya ya, di ujung itu ada lah ya yang beberapa jadi teman gitu ya. Bisa banget, tapi untuk terlalu deketin enggak ya, ya karena memang ya serem sih. oke ya. Fit, terima kasih banyak. Kira-kira ada lagi nggak yang mau disampaikan mungkin mengenai yang udah terjadi, dia nggak mau ditambahin untuk mungkin Kuliah nih Kak. Boleh. Aku kan waktu itu interview, ada 2, satu tes. Tapi nggak usah disebutin tempatnya di mana ya, nggak Iya. usah sebutin. Tes public speaking gitu kan, tes bahasa segala macem. Aku tes yang kedokteran. Terus karena kuliah di aku ini, perhotelan ini itu butuh kesehatan kan, dan kita nggak boleh tatoan, nggak boleh buta warna gitu. Terus guru ini, dosen ini, aku jujur, Pak, saya punya kekurangan, saya punya lordosis. Karena aku berpikir kayak apa adanya gitu, itu kayaknya lebih baik deh, supaya orang bisa menerima kita gitu. Dan supaya kalau terjadi amit-amit kenapa-napa orang yang tahu gitu kan. Aku bilang saya punya lordosis. Dibilang kamu gimana gitu, apa harus butuh surat dokter kah, atau kamu masih bisa angkat barang? Terus aku bilang, wah tenang aja dok, saya bisa angkat galon. Ya dok, kalau nggak percaya saya angkat galon nih sekarang dok gitu kan. Aku gitu, dokternya malah ketawa Kak. Terus kan ruangan sebelahnya kan ini kan tembok yang bisa denger lah ya, ketawa juga kan, partisi gitu kali ya, gitu kan ngomongnya, ya dok gitu kan, ngangkat oven doang kecil kalau gitu kan. Jangan karena saya kayak gini saya nggak bisa maju, saya pengen meraih cita-cita saya pengen jadi chef gitu kan. Kalau misal badan saya kayak gini, saya bisa punya uang, saya operasi pakai duit saya sendiri gitu kan. Terus dokternya kayak, masa sih? Iya ya dok, bawa aja tuh aku aja sekarang di depan saya gitu kan. Dokter ketawa kan sampai kayak, ya ampun kamu gitu kan, beneran saya nggak bohong dok, tanya mama saya di depan gitu kan. Terus si dokternya bilang kan, ya udah gitu, kalau emang kamu semangat, kamu pengen ya kamu lakuin gitu. Terus tiba-tiba keluar ruangan nih Kak, sampai ketemu tahun depan. Terus ini semangat gitu kayak aku sangat bangga dan terharu banget setelah diri aku, kayak kira aku bisa gitu. Terima kasih untuk sharingnya Vita. Yang pasti apa ya, pengalaman yang dialami oleh Vita itu bukan pengalaman yang ya orang-orang tuh kayaknya mungkin menganggapnya ya biasa ya mungkin, tapi bagi para yang kena nih, yang kena bully itu sakitnya luar biasa Pak. Iya sih, terbawa. Yang punya punggung kayak aku ini pasti banyak. Ada salah satunya aktris namanya Baby Sabina. Kita punya kekurangan yang namanya skoliosis, lordosis, hal-hal seperti itu bukan berarti kita nggak bisa berkarya, bukan berarti kita nggak bisa lakuin sesuatu buat diri kita. Contoh Baby Sabina gitu kan, sekarang dia udah bisa dibilang aktris yang sangat terkenal gitu Kak, yang dengan punggungnya yang kayak gitu kan, tapi dia bisa terlihat anggun, cantik gitu, baik. Ya cantik bukan hanya karena badan kan Kak, jadi kayak menurut aku itu cara pandangan orang ke kita aja. Mungkin aku ada salah sama orang yang orang gak suka sama aku gitu aja sih.